Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Tahapan budidaya kakao yang pertama persiapan bahan tanam, yang kedua persiapan lahan, yang ketiga penanaman tanaman, yang keempat pemeliharaan tanaman kakao. Langkah awal dalam budidaya tanaman kakao adalah persiapan bahan tanam atau bibit. Bibit yang akan ditanam dapat berupa bibit kakao yang berasal dari benih atau tanaman semai, yaitu bibit yang dihasilkan dari penyemaian benih unggul yang sudah teruji potensinya seperti misalnya benih hibrida F1. Lalu bibit kakao kolonial yang diperoleh melalui okulasi, sapung pucuk, stek, dan cangkokan. Perbanyakan bibit melalui stek dan cangkokan sangat jarang dilakukan, sedangkan yang umum dilakukan untuk mendapatkan bahan tanam yang mudah dan cepat adalah dengan sapung pucuk. Bibit kakao asal benih maupun bibit kakao kolonial dari sapung pucuk maupun okulasi dapat ditanam di lapangan setelah berumur 6-7 bulan. Langkah kedua budidaya tanaman kakao adalah persiapan lahan. Dalam persiapan lahan ini adalah dengan memastikan luas lahan yang akan ditanami. Luas lahan berhubungan dengan jumlah bibit dan pupuk yang harus dipersiapkan. Pembersihan lahan tentunya berhubungan dengan lahan penanaman agar terhindar dari gulma atau hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan kakao nantinya. Tanah lahan haruslah gembur dan memiliki unsur hara yang banyak. Jika tanah agak keras, maka Anda dapat mengemburkannya menggunakan cangkul yang sudah tersedia. Tahap budidaya tanaman kakao selanjutnya yaitu pembuatan lubang tanam. Tahap ini diawali dengan pengaturan jarak tanam yang penanggalannya dengan pancang-pancang kayu pada titik yang akan dibuat lubang tanam. Jarak tanam yang ideal bagi kakao adalah jarak yang sesuai dengan perkembangan bagian tajuk tanaman serta cukup ruang tersedianya bagi perkembangan akar. Jarak tanam tanaman kakao umumnya berukuran 3 meter dikali 4 meter, tetapi dikarenakan lahan tidak mencukupi, maka saya menggunakan ukuran jarak tanam 2,5 meter dikali 2,5 meter. Pembuatan ruang tanam bertujuan untuk menyediakan lingkungan perakaran yang optimal bagi bibit kakao baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Ukuran lubang tanam umumnya 60 x 60 x 60 cm. Ukuran ini sudah memadai untuk mendukung adaptasi perakaran bibit dengan kondisi lapangan. Lubang tanam umumnya dibuat 3-6 bulan sebelum tanam dengan cara membiarkan teronggok tanah galian di sekitar lubang 2-3 bulan. Dikarenakan waktu tidak mencukupi, maka kita biarkan lubang tanam selama 1 minggu saja sampai ke tahap waktu penanaman kakao. Lubang tanam sebaiknya tidak dibuat ketika tanah dalam keadaan sangat basah, terutama pada tanah bertekstur berat. Dalam kondisi sangat basah, dinding lubang cenderung berlumpur ketika digali dan memadat ketika kering. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya lapisan kedap yang bisa menghambat perkembangan perakaran bibit. Selain itu, rembesan air hujan berlebih keluar dari lubang tanam sehingga kelembapan tanah dalam lubang berlebihan dan tidak terlalu berlebihan. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu penanaman tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Tanaman penutup tanah pada areal perkebunan kakao pada umumnya adalah tanaman jenis kacang-kacangan antara lain Centrosema pubescens. Tetapi di sini saya menggunakan Mucuna bracteata yang mana mudah didapatkan di lahan sawit yang berada dekat rumah saya. Tanaman penutup tanah berfungsi untuk menambah kesuburan tanah, mempertahankan lapisan atas tanah, serta mencegah pertumbuhan gulma pengganggu.
Kacang-kacangan ditanam 3 atau 2 baris di antara barisan tanaman kakao. Tahap selanjutnya budidaya tanaman kakao yaitu penanaman kakao, yang mana yang perlu dipersiapkan yaitu tanah topsoil, pupuk kandang, dan juga bibit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, campurkanlah tanah topsoil dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 3:1 dan campurkanlah kedua bahan dengan rata menggunakan cangkul. Selanjutnya, mari kita melakukan penanaman. Sebelumnya, masukkan sebagian tanah campuran ke dalam lubang tanam. Lalu, penanamannya dilakukan dengan memasukkan polybag ke dalam lubang tanam dengan plastik polybag disayat menggunakan pisau dan dilepaskan dari media bibit. Cara ini dilakukan untuk mencegah bibit kakao stres karena rusaknya media semai. Setelah itu, lubang tanam ditutup menggunakan tanah dan dipadatkan. Tanah di sekitar batang dibuat lebih tinggi agar air hujan tidak menggenang dan untuk mencegah pembusukan akar bibit kakao. Jangan lupa ya teman-teman, setelah melakukan penanaman, kita juga harus melakukan penyiraman, dan penyiraman dilakukan pada pagi hari dan juga sore hari. Tetapi tergantung cuaca ya teman-teman. Selanjutnya, bibit tanaman kakao yang baru dipindah tanam hendaknya diberi naungan sementara dengan menancapkan daun kelapa, daun pinang, ataupun daun kelapa sawit untuk melindungi bibit dari panasnya matahari. Pelindung sementara ditancapkan pada sisi timur dan juga sisi barat bibit. Hal ini dilakukan untuk mencegah kematian bibit sebab bibit baru yang baru ditanam sangat peka terhadap sinar matahari. Setelah melakukan penanaman, kita melakukan kegiatan pemeliharaan pada tanaman kakao. Contoh dari pemeliharaan itu yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma pada tanaman kakao harus dilakukan sejak dini agar pengaruhnya yang buruk diperkecil. Bila dilakukan terlambat ketika gulma telah rimbun, pengendaliannya akan sulit dilakukan dan dapat menggerus tanah. Cara tradisional yang cukup efektif dalam mengendalikan gulma adalah dengan menggunakan cangkul. Rumput yang perlu dibersihkan adalah sejauh tajuk tanaman kakao atau pada daerah piringan, karena di daerah itu terdapat penyebaran akar kakao. Di daerah piringan terjadi persaingan yang cukup kuat antara tanaman kakao dan juga gulma. Pencangkulan harus diusahakan secara hati-hati agar tidak melukai akar sehingga infeksi penyakit dapat dihindarkan. Selanjutnya saya melakukan pemangkasan daun pada tanaman kakao yang kering yang mana memiliki tujuan untuk membentuk pohon yang baik dengan bentuk percabangan yang seimbang sehingga distribusi daun merata. Tahap pemeliharaan selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan tanaman kakao merupakan salah satu kegiatan budidaya yang sangat penting dalam meningkatkan produksi buah kakao. Pemupukan bertujuan menambahkan unsur-unsur hara tertentu di dalam tanah yang tidak mencukupi kebutuhan dari tanaman kakao. Pemupukan dilakukan setelah tanaman kakao berumur 2 bulan di lapangan. Tetapi karena kita melakukan praktikum, kita melakukan pemupukan pada tanaman kakao yang berumur 1 bulan setelah penanaman. Cara melakukan pemupukan dengan cara menaburkan pupuk 6-20 gram dengan jarak 15-20 cm dan dibuat dalam satu lubang saja. Kegiatan pemeliharaan tanaman kakao yang terakhir yaitu penyiraman pada tanaman kakao, yang mana penyiraman dapat dilakukan dalam 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan juga sore hari. Tetapi jika curah hujan tinggi, maka dapat dilakukan dalam 1 kali saja dalam sehari. Jangan lupa untuk juga melakukan penyiraman pada tanaman penutup tanah yaitu Mucuna bracteata dalam 2 kali sehari. Pemeliharaan pada tanaman kakao sudah selesai dan inilah hasilnya. Sekian dari video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. See you.